Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amma ba'du. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nikmat yang memang banyak dilupakan oleh orang banyak itu adalah nikmat sehat dan sempat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dua nikmat yang banyak dilupakan orang kalau lagi sehat dan lagi sempat. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama, silaturahmi bersama. Mudah-mudahan dengan belajar Allah memahamkan ilmunya, dan dengan silaturahmi Allah memanjangkan usia kita dan melapangkan rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah qudwah hasanah kita, beliaulah yang patut kita contoh, kita jadikan suri tauladan dalam segala amal dan perbuatan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini saya akan mengupas tentang puasa Asyura. Karena memang puasa Asyura ini harus kita syiarkan bersama. Bulan Muharram harus kita syiarkan bersama agar kita umat Islam mengenal daripada tahun Hijriah, mengenal daripada bulan-bulan Hijriah, mengenal daripada tanggal-tanggal Hijriah. Karena ini adalah milik kita, tetapi kita lebih ingat tanggal Masehi daripada tanggal Hijriah. Kita lebih, bahkan mungkin ada yang lebih suka menyebutkan tanggal Masehi daripada tanggal Hijriah. Maka mungkin sudah pernah saya sampaikan, minimal ada satu amalan yang kita menggunakan kalender Hijriah. Amalan apa, Bu? Membaca Al-Quran. Sekarang tanggal berapa? 8. Berarti juz berapa? 8. Jadi kita sudah selalu, oh iya, habis subuh tadi baca juz 8, berarti tanggal 8. Ada satu amalan gitu ya. Jadi amalan satu yang memang kita mesti menggunakan kalender Hijriah ya. Itu diantaranya adalah
membaca Al-Quran yang 1 hari 1 juz. Ya. Lah kalau setengah juz gimana? Ya berarti dua bulan sekali khatam. Nanti bulan yang keduanya berarti dikurangi separuh gitu ya. Jadi kita ada salah satu amalan yang memang kita konsisten menggunakan kalender Hijriah ya. Mudah-mudahan dengan begitu selain kita mensyiarkan kalender Hijriah, kita juga konsisten di dalam membaca Al-Quran, istiqomah di dalam membaca Al-Quran, sehingga mudah-mudahan nanti itu di akhir hayat kita itu semua keluarga kita tahu, oh berarti ibuku sampai di juz sekian gitu ya. Jadi nenekku baca Al-Qurannya di akhir hayatnya di juz sekian. Akan indah sekali kalau di akhir hayat di juz 30. Selesai kita membaca juz 30, kemudian kita mengakhir hidup kita ya. Itu kan indah banget jadinya ya. Jadi kita siapkan diri kita untuk akhir hidup kita dalam keadaan beribadah. Nah itu salah satu daripada ciri orang yang meninggal husnul khotimah, itu meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya masuk di bulan Muharram yang sudah tanggal 8, ada amalan ya yang tentunya perlu kita perhatikan bersama ya. Jadi karena Muharram ini sebagai awal tahun, sebagai bulan yang mulia yang akhir, bulan haram yang terakhir, Bu. Jadi bulan haram itu ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Kan Rajabnya masih panjang, nanti mendekati Ramadan. Tapi yang urutan ini, 3 bulan urut ini yang terakhir di bulan Muharram. Dan ini tinggal sekitar 22 hari. Maka kita perlu perencanaan untuk amal kita ya. Maka yang pertama mestinya amal soleh diperbanyak ya. Jadi amal soleh kita perbanyak ya, dengan kita memprioritaskan ya, di bulan Muharram itu prioritasnya memang puasa ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Allah. Sampai diidofakan itu disandarkan kepada lafdzul jalalah ya, disandarkan pada lafaz Allah. Ini menunjukkan mulianya bulan Muharram ya. Maka disandarkan syahrullahil muharram, di bulan Allah yaitu bulan Muharram ya. Kenapa kita para wanita harus perhatian puasa? Kalau ada pertanyaan gini, Bu, puasa kemarin di Ramadan nilainya 100 mboten nggih? Ya nggak tahu gitu ya pasti jawabnya. Tapi minimal kita bisa muhasabah, Bu ya. Kira-kira selama bulan Ramadan itu nggak pernah marah apa pernah ya. Kira-kira selama Ramadan pernah gibah enggak? Kira-kira di bulan Ramadan pernah ngedumel enggak? Kira-kira di bulan Ramadan ya pernah miso-miso enggak gitu. Ya kalau mie sama bakso pernah. Kalau miso itu kan mie ayam bakso ya, Bu ya. Jadi itu bisa menjadi koreksi. Kalau ternyata masih ada hal-hal yang mengurangi nilai puasa, berarti belum 100.
Cara menutupnya adalah dengan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah yang paling utama itu adalah puasa di bulan Muharram. Maka penting karena perempuan itu membuka pintu surganya dengan puasa salah satu. Yang pertama memang sholat. Ya, kunci pertama perempuan membuka pintu surga itu sholat, Bu. Ya. Jadi memang yang diperbaiki duluan itu sholat. Dan sholat menjadi amal soleh, ibadah yang paling utama. Padahal kalau sholat subuh tadi ingat pengajian, mau berangkat pengajian ke Kartini gitu. Jadi kalau kita sholatnya, oh iya nanti saya berangkat sama siapa ya? Baru Allahu Akbar, ingat lagi dapurnya gitu. Ingat lagi ya temannya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sholatnya belum berhasil, maka belum berhasil. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah nanti akan memerintahkan kepada malaikat, lihat sholat hambaku. Ya. Jadi lihat sholat hambaku. Maka malaikat menjawab, ya, kalau sholatnya sempurna. Nah, Allah berfirman tetapan di hadis qudsi, kalau sholatnya sempurna maka najaha wa aflaha wa najaha, dia adalah berhasil dan sukses. Kalau kurang, faida intaqoso, apabila kurang, lihat sholat tatawunya, lihat sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya kurang, berarti belum berhasil untuk bisa masuk surga. Ya. Maka begitu juga amal yang lainnya. Jadi amal yang lainnya semua agendanya itu kalau wajibnya sempurna berarti sukses, berhasil. Kalau kurang, ditutupnya dengan yang sunnah. Maka kalau sholat menjadi kita pokok, ya. Jadi belajar khusyuk sampai bisa. Ya. Jadi istilahnya belajar khusyuk sholat itu sampai bisa, bukan yang penting sholat. Ya. Maka kemudian puasa. Ya. Puasa di bulan Ramadan akan dilihat sama, lihat puasa hambaku, ya. Maka kalau sempurna berarti sudah berhasil. Kalau kurang maka lihat puasa sunnahnya. Maka kita sebagai hamba Allah yang merasa kurang, lebih baik kita merasa kurang daripada merasa cukup dalam urusan ibadah. Nah, beda lagi loh ya. Kalau dalam urusan harta, yo merasa cukup terus. Ya. Tapi kalau dalam urusan ibadah, kita harus merasa kurang. Sehingga ketika kita merasa kurang, maka kita akan berusaha menambah. Ya. Maka tambahan puasa bisa kita pakai di bulan Muharram ini, ya. Maka cara puasanya boleh puasa Senin Kamis, kemarin Senin gitu, bisa Kamis depan. Nah, bisa juga nanti saya terangkan yang di puasa Asyuranya. Bisa Ayyamul Bid, nanti masih ada waktu tanggal 13, 14, 15. Ya, jadi nanti bersambung atau berhenti sehari 2 hari baru langsung nyambung di puasa Ayyamul Bid. Yang lebih utama memang puasa yang paling dicintai Allah dan juga paling utama juga adalah puasa Daud dalam setiap bulan. Artinya puasa Daud itu menjadi puasa yang paling dicintai Allah. Ya. Jadi kalau kemudian ya khususlah saya di bulan Muharram puasa Daud misalkan gitu, ya monggo. Ya.
Jadi tidak ada ketentuan puasa Daud tuh harus setahun, harus sebulan, harus 3 bulan, nggak ada, tergantung niat kita. Ya, maka innamal a'malu binniyat. Ya, semua amal itu tergantung pada niatnya. Kalau jenengan niat apalagi bernadar sekalian, ya harus ditutup. Kalau kemudian belum ditutup, maka kita harus nanti membayar kafaroh. Ya. Jadi nadar itu kan memaksakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat nadar. Tapi seringnya orang Indonesia itu dikasih embel-embel nadarnya. Embel-embelnya apa? Saya akan puasa misalkan 3 hari kalau. Ada kalonya, itu embel-embel namanya, Bu. Ya. Jadi kayak memberi syarat gitu ya. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, gak jadi poso. Ya. Karena pakai ada embel-embelnya. Jadi misalkan, oh saya akan puasa ini kalau lulus, kalau dapat kerja, kalau apalagi biasanya? Oh anaknya ya? Oh dapat mantu? Oh. Iya nadar, tapi kita nadarnya pakai syarat. Jadi kalau kita nadar untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ya cukup. Saya bulan depan misalkan gitu, niat puasa Daud misalkan gitu ya. Jadi nggak usah pakai kalau. Nah, kalaunya dihilang, ya boleh, karena kita maksudnya memang niatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan memaksakan diri kepada diri kita lewat nadar. Nah, maka nadar itu wajib dipenuhi kalau nadar dalam kebaikan, ya. Jadi itu maka nggak usah dipakai embel-embel kalau niatnya taqarrub. Tapi kalau niatnya memang biar Allah mengabulkan doanya, nah itu boleh aja. Cuman nanti bisa jadi di akhirat kita nggak dapat pahala karena sudah dikasih di dunia. Misalkan jenengan, oh saya sedekah biar sakit saya sembuh, ya, maka boleh aja. Iya betul, kalau sedekah sakit saya betul sembuh. Tapi kita dapatnya di dunia, jadinya disembuhkan oleh Allah. Ya, nanti di akhiratnya nggak dapat, ya, karena sudah habis. Ya. Maka jangan sering-sering kita beribadah itu dikasih embel-embel, Bu. Ya, karena nanti takutnya di akhirat kita kehabisan. Ya, karena semua amalan pakai embel-embel. Sholat duha biar kaya, baca al-waqiah biar kaya. Nanti kalau sudah kaya, nah itu namanya kita pakai embel-embel tadi. Ya, jadi gimana kalau biar kita kaya? Berdoa. Nah, bagaimana kita bisa sembuh? Berdoa. Gitu. Jadi ada jalurnya. Nah, kalau kita jalurnya doa, namanya doa itu ibadah. Ya. Jadi kita minta tapi dinilai ibadah dan dicintai oleh Allah lewat doa. Ya. Ya. Jadi kalau puasa tadi, puasa secara umum ya. Jadi kita di bulan Muharram dianjurkan, disunnahkan memperbanyak puasa. Ya. Karena puasa yang paling utama itu adalah puasa di bulan Muharram, ya. Nah, kemudian dari puasa semua tadi, yang paling utama lagi adalah puasa Asyura. Ya. Jadi puasa Asyura itu puasa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Musa. Kalau puasa Daud itu puasa yang dikerjakan Nabi Daud. Nah, puasa Asyura itu puasa yang dikerjakan dari Nabi Musa. Karena kaumnya Nabi Musa sampai sekarang itu masih puasa Asyura bisa jadi. Ya. Maka puasa Asyura kalau jalurnya
dari orang Yahudi, dari Nabi Musa. Tapi kalau jalurnya Nabi Muhammad SAW, nggak tahu mungkin dari Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad SAW itu puasa sejak sebelum diutus menjadi nabi. Jadi puasa Asyuranya itu sudah lama banget. Jadi sebelum diutus jadi nabi pun, di masa jahiliyah pun sudah ada puasa Asyura, dan Nabi puasa Asyura. Begitu juga setelah diutus menjadi nabi, Nabi juga puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ya, jadi puasa Asyura, sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Sehingga Nabi SAW sebelum hijrah dan juga setelah hijrah itu kemudian puasa Asyura. Begitu puasa Ramadan diwajibkan, maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, yang mau puasa silakan, yang tidak puasa juga boleh. Maka menjadi hukum puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Maka setelah Nabi SAW di Madinah, menetap di Madinah, Ramadan sudah diwajibkan, maka Nabi SAW ketemu orang-orang Yahudi yang sedang puasa Asyura juga. Nah, kenapa tahu Nabi Musanya? Itu kan diriwayatkannya begitu. Maka ketika di Madinah ketemu orang Yahudi puasa juga Asyura. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Maka jawaban mereka adalah, kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah atas kemenangan yang diberikan kepada Nabi Musa dari musuhnya. Nah, berarti puasa Asyura sudah ada. Maka ketika Rasulullah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi puasa Asyura dan mendapatkan jawaban demikian, maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Karena Nabi Musa adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Nabi berpuasa, sahabat juga berpuasa, orang Yahudi juga berpuasa juga. Di akhir hayat Nabi, di tahun terakhir, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, pada hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Nah, jadi hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, karena secara kaidah kita umat Islam itu harus berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, kalau begitu tahun depan kita puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Dalam riwayat yang lain, kalau begitu kita puasa sehari sebelumnya. Ya, maka dari situ hanya saja tahun depan ya, kan niatnya tahun depan ya Bu ya. Nabi meninggal dunia, belum sampai melakukan puasa sehari sebelumnya. Maka dari peristiwa itu, dari hadis-hadis itu, kemudian cara puasa Asyura ada 3 ya. Cara yang pertama 3 hari Bu, jadi berarti tanggal 9, 10, 11. Nah kebetulan besok itu kita hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau yang mau mengambil 3 hari. Nanti kalau kita juga biasa puasa Senin Kamis, maka di hari Kamis kita bisa 2 niat. Niat puasa Kamis dan niat puasa Asyura. Karena hukumnya sama-sama sunnah.
Yang kedua, kita puasa sehari sebelumnya, berarti 9, 10. Jadi 9, 10 itu berarti hari Rabu dan Kamis. Cara yang ketiga, sehari saja. Yaitu tanggal 10 saja, hari Kamis saja. Pilih yang mana, Bu? Pilih yang mana? Ya, pilihan kok ya. Dan pilihan itu bisa jadi menunjukkan tingkat keimanan juga ya. Ya iya, kalau tadi kan kita bilang kalau urusan akhirat kita harus merasa kurang, gitu kan? Kalau urusan dunia kita harus merasa cukup. Ya. Jadi kalau milih, ya monggo, ini juga pilihan. Saya serahkan kepada ibu-ibu, gitu ya. Nah, maka kalau kemudian ada yang milih 3 hari, ya monggo, berarti pahalanya pasti lebih besar. Pilih yang 2 hari, boleh juga, pahalanya setengah besar. Jadi sama, pastinya ada pahala yang berbeda ketika kita beribadah yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau kenapa yang 10 aja kok boleh, padahal ada hadis yang tadi niatnya Nabi tahun depan. Maka alasan yang 10 aja juga boleh karena Nabi SAW belum pernah melakukan yang tanggal 9 dan 11. Jadi nggak boleh bicaranya 3 tadi, nggak boleh kemudian kalau saya 10, 11 aja boleh nggak boleh. Ya, karena nggak ada nas hadisnya. Ya, jadi pilihannya itu 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10. Jadi kenapa nggak boleh 9, 11, 10, 11? Karena nggak ada nas hadisnya. Ada nas hadisnya itu sebelumnya, ya, sehari sebelumnya. Jadi nas hadisnya sehari sebelumnya atau sehari setelahnya atau sehari sebelumnya. Jadi jangan kemudian, oh kalau saya 10, 11 lah gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena nggak ada nas hadisnya. Ya. Jadi kita beribadah itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan berdasarkan akal kita. Ya. Ya kan kalau misalkan 9 saya head 10-nya enggak, terus nambahnya di 11 boleh enggak? Ya enggak. Jadi kita harus kembali kepada nas Al-Quran dan hadis, ya. Meskipun secara umum itu kita boleh puasa Asyura, tapi kalau niatnya boleh puasa Muharram. Tapi kalau niatnya puasa Asyura, caranya di 3 itu menurut para ulama, ya. Maka apa keutamaannya puasa Asyura? Keutamaan puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Jadi kita puasa 1 hari atau yang tadi 3 hari atau yang 2 hari, maka Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanallati qablahu. Puasa Asyura aku mengharap dan memohon kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tapi kita harus ingat bahwa dosa-dosa kecil itu yang diampuni, bukan dosa besar, ya. Jadi kalau dosa besar itu harus taubat, ya. Jadi beda. Dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah dengan kita berwudu, dengan kita sholat, dengan kita puasa. Tapi kalau dosa besar harus khusus kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Contoh dosa besar itu perempuan paling banyak itu gak pakai jilbab, ya.
Iya betul. Ya. Jenengan pengajian pakai jilbab, kalau di rumah ada tetangga datang nggak pakai jilbab, yo dosa besar. Ini karena saya lihatnya lebih diremehkan soalnya sama perempuan. Ya, lo kan di rumah Ustazah. Ya iya di rumah betul, tapi ada tetangga jenengan laki-laki yang bukan mahram datang ke situ. Jenengan temui dengan enaknya pakai daster setengah pendek. Jadi itu bisa menjadi dosa besar. Kenapa? Karena memakai jilbab menutup aurat itu adalah wajib. Sudah ngaji berapa tahun, Bu? Lama. Karena yang membatasi itu bukan rumah. Ini yang sering disalahpahami itu, yang membatasi aurat kita itu seringnya rumah. Lah kan apa-apa saya di rumah, gitu kan? Meskipun ada siapalah yang datang, ada tetangga, ada teman suami, ada siapa yang bukan laki-laki yang bukan mahramnya, semuanya. Kemudian yang perlu saya tekankan juga, ya kaitannya dengan jilbab. Selain dengan jilbab, mungkin yang kaos kaki, yang sudah dikasih kaos kaki tidak dipakai, ya. Atau misalkan kaos kaki kenapa sih harus pakai? Kalau jenengan nggak pakai kaos kaki, pakai apa namanya, bajunya panjangnya ditambah segini, Bu. Segini itu berapa? Sekilan, kalau saya bilangnya sekilan ya. Nah, atau ya sejengkal. Memang bahasa Indonesianya sejengkal ya. Ya kalau kita sekilan mau dikilani begini-begini ya. Nah, itu boleh. Jadi kakinya nggak ketok. Ya. Jadi batas pakaian perempuan itu bukan sampai mata kaki, tapi sampai kakinya nggak kelihatan. Makanya biar nggak kelihatan, caranya kita pakai kaos kaki gitu loh. Kalau pakai baju dipanjangkan sampai tambah tadi satu jengkal, ya. Ketika ditambah satu jengkal, kata Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah, Bu? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kalau ditambah sejengkal itu masih kelihatan loh kakinya, katanya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, tambahlah satu dirok, wala yazidu ba'da dzalik. Tambahkan satu dirok itu dari ujung jari sampai siku. Itu namanya apa? Kalau tadi sejengkal, kalau segitu berapa? Gitu kan? Kalau satu tangan namanya berapa? Apa? Ini cuma sampai siku loh, Bu. Ya, kalau satu tangan namanya apa? Ora enek. Ya. Maka kemudian ditekankan, dan jangan melebihkan setelah itu. Jadi setelah ditambah satu hasta, ya saya nurut nurut ibu-ibu ya, satu hasta. Kalau bahasa Arabnya itu kan satu dirok. Ya. Jadi satu dirok itu dijelaskan dari ujung jari sampai siku. Dan jangan menambahkan setelah itu. Ingat Bu, jangan menambahkan setelah itu. Lah kalau mantenannya bajunya panjangnya semeter, nah itu nggak boleh juga. Itu namanya melanggar larangan Nabi, karena Nabi membatasi memanjangkannya hanya boleh satu hasta. Kalau melebihi dari satu hasta berarti melanggar larangan Nabi. Ya seumur hidup sekali. Ya kalau diampuni oleh Allah seumur hidup sekali. Ya kan? Maka ibu-ibu yang sudah ngaji bertahun-tahun harus mengambil sikap yang tepat ketika putrinya, cucunya itu kalau mau jadi manten pun dilihat pakaiannya. Loh, kok pakaiannya panjang banget? Jadi harus, ini seringkali tidak difahami bahwa
ada aturan pakaian, tidak boleh kelihatan, tidak boleh juga berlebihan. Lebih ukuran dari sehasta itu melanggar larangan Nabi. Nah, jadi itu harus kita kita pahami bahwa dalam masalah pakaian ini tadi saya singgung sedikit, barangkali bisa-bisa kita termasuk melakukan dosa besar. Masih banyak dosa besar perempuan itu kaitannya dengan pakaian, ya, kaitannya dengan tabarus dan lain sebagainya. Maka itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Nah, kita puasa Asyura tidak bisa menghapuskan yang kaitannya dengan dosa besar, ya. Yang bisa diampuni. Kenapa itu masuk dosa besar? Karena lafaz hadisnya menggunakan laknah, ya. Jadi ketika ada lafaz hadis yang menggunakan laknah atau kalau pakaian jelas, karena kalau pakaian itu kewajiban dari Allah diperintahkan kepada para wanita, ya. Makanya memang perlu mengkaji surat An-Nur. Makanya Nabi Umar bin Khattab menyampaikan alimu nisaakum suratan Nur, ya. Ajarkan perempuan-perempuan kalian surat An-Nur. Ya ibu-ibu coba bacalah, maksudnya belajar baca sendiri dulu gitu. Kalau nanti nggak paham baru bertanya, ya. Ya, saya kembali ke utamaan puasa Asyura, ya. Jadi bisa dihapuskan dosa setahun yang lalu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk puasa Asyura. Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Dia berkata, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yauma Asyura wa hadzal syahr, yakni syahra Ramadan." Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat puasa yang paling diutamakan selain daripada hari ini, yaitu hari Asyura, ya. Dan begitu juga di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah semangatnya itu hampir setara antara puasa Asyura dengan puasa Ramadan, ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Kita harus mensyiarkan bersama. Kalau di sini yang hadir itu 500 orang dan kita semua mensyiarkan agar orang-orang yang ada sekitar kita, pertama adalah kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita syiarkan semua, ayo puasa Asyura, ya. Jadi menjadi, karena kita belum bisa mensyiarkan orang tahun baru Masehi loh Bu, semua orang tahu, yang Islam, yang tidak Islam, yang semua ngerti kan? Tapi kalau tahun baru Islam, apakah semua orang ngerti? Enggak. Nah, orang Islam sendiri aja ada yang nggak tahu. Oh iya toh, jawabannya begitu. Maka ini berarti kita belum mensyiarkan kepada seluruh umat Islam. Maka ayo kita syiarkan bersama, kita puasa Asyura. Kita mulai diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat di sekitar kita. Bagaimana cara mensyiarkannya? Kita ajaklah yang pengurus masjid, mungkin yuk kita adakan buka bersama ketika puasa Asyura. Jadi orang tahu ada apa toh? Buka bersama Asyura. Kalau perlu sahur bersama. Karena Rasulullah itu semangatnya sama dengan Ramadan soalnya. Maka yang diberikan kelonggaran rizki bisa mensyiarkan Islam dengan cara mengadakan sahur bersama, ya. Kalau kami santri-santri kami sudah kami ajak sahur bersamanya, ya. Kemudian buka bersamanya sudah sangat dikenal, ya. Jadi kayak kalau kemudian kita diberikan rizki, ya sudah kita
ngadakan di sekitar kita. Ya, kenapa saya lebih mengutamakan di sekitar? Karena terkadang kita ngaji tapi tetangga kita tidak tahu. Maka dakwah kepada tetangga itu penting. Ya, karena nanti yang ngurus kita itu tetangga. Ya, penting juga. Makanya Rasulullah sampai berwasiat kepada tetangga itu berkali-kali. Hormatilah tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai ada sahabat yang mengatakan, hampir-hampir kayaknya tetangga itu mendapatkan warisan. Ya. Saking seringnya Nabi itu mengingatkan berbuat baik kepada tetangga. Ya, karena tetangga kita itu penting, ya, karena nanti kita meninggal yang ngurus juga tetangga, ya pasti ada tetangga yang berini, atau kita ada apa-apa ya bisa jadi tetangga, apalagi sendirian anaknya sudah di luar kota semuanya, ya, itu pasti yang banyak berperan adalah tetangga. Maka kita lakukan hal yang baik dengan tetangga, ya diantaranya bisa di rumah kita sendiri, mengundang tetangga, ayo buka bersama. Tapi undangannya sebelumnya Bu, biar tahu dulu, jangan jenengan pas hari itu undangannya. Ya kalau bisa hari ini sudah ngasih undangan, besok buka bersama puasa Asyura di rumah saya. Gitu. Karena kalau jenengan pas hari Kamis ngundang, ya yang nggak poso kecewa. Iya kan? Mesti pertanyaan, kenapa sih kok ada undangan buka bersama misalkan begitu? Oh iya, besok Kamis puasa Asyura. Ya. Jadi biar mereka tahu, itu diantaranya syiar agar umat Islam tahu. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat di dalam menjalankan puasa Asyura karena berbeda dengan hari yang lain. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya, di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Tadi sudah saya kisahkan bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari musuhnya, maka kemudian berpuasa agar, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga bisa menjadi tanda syukur kita kepada Allah itu dengan kita berpuasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat. Alhamdulillah hari ini kita bisa jalan. Alhamdulillah hari ini kita bisa merasakan asin, kecut, pahit. Coba kalau makanan semuanya manis, bingung kita. Ya. Jadi itu adalah rasa syukur. Ya. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keutamaan yang keempat, puasa Asyura dahulu diwajibkan sebelum kewajiban puasa Ramadan. Yang terakhir, puasa Asyura jatuh di bulan haram. Ya. Ada apa di bulan haram? Karena di bulan haram itu amal soleh dilipat gandakan. Tetapi juga harus ingat bahwa di bulan haram juga amal maksiat dosanya juga dilipatkan. Jadi jangan sampai, lah kok sama aja katanya. Amal solehnya ditambah tapi maksiatnya ya tetap. Nanti jadinya tidak naik kita levelnya, tapi levelnya mungkin kita sampai di situ-situ saja, ya. Maka kalau kita mau menaikkan level iman kita adalah kita naikkan amal solehnya, kita minimalkan amal maksiatnya, ya. Jadi perbuatan dosanya kita minimalkan, ya. Cara meminimalkan itu memang kalau perempuan, ketoknya pentingnya jarang ngomong dan jarang buka HP.
Ya nggak bisa, kan saya bisnisnya pakai HP nanti gitu. Ya kalau memang kita bisnisnya HP ya jangan scroll yang lain, gitu kan. Jadi kalau nggak yang pokok-pokok saja. Jadi harus dibatasi karena kita itu hari ini Masya Allah memang semua mengeluhkan kenapa HP ini menjadi kayak segalanya, ya. Atau menjadi godaan yang paling berat dibandingkan daripada yang lain. Orang pernah gibah, tetapi baca gibah. Iya tak Bu? Ya. Nggak pernah ngomong kita sama temen nyerita bahasi orang, tapi seliweran di HP kita. Ya. Jadi akhirnya kita agak sulit juga gitu. Kalau apa namanya nanti baca pegang HP, ada juga yang suudon, kok ibu ini pegang HP terus, padahal mungkin bacanya tentang Quran. Itu bisa terjadi juga suudon Bu. Ya. Kita baca Al-Quran pakai HP itu bisa disudoni orang loh. Iya enggak? Kenapa? Iya kan, nulis di HP juga bisa disudoni orang. Jadi kayak kita kajian, misalkan saya ngisi kayak gini, lihat jenengan nulis di HP itu bisa juga. Iki memang mainan HP apa nulis nyatet gitu kan? Kan apa namanya? Kita lagi nulis, ternyata ada WA lewat, dibuka apa dibiarkan? Apalagi yang bisnisnya pakai HP, nyatet pengajian, buka apa enggak? Buka. Makanya ada ulama yang menyampaikan bahwa seutama-utama baca Al-Quran itu pakai mushaf. Ya. Karena kalau kita pakai HP satu tadi banyak godaannya. Nah. Yang kedua bisa membuat orang berdosa. Kenapa? Karena suudon. Ya. Maka kalau ya memang hidup itu gampang-gampang susah ya. Megang Al-Quran, kayaknya apa namanya sorihah banget sih ngaji terus. Nah, jadi memang kita ketika ngaji pakai baca Al-Quran dikira pamer, dikira ria. Begitu pakai HP bukan apa namanya dikira bukan ngaji, kan repot jadi. Ya nggak usah diikuti semuanya, kita harus tetap konsisten dalam kebaikan, karena kalau kita itu berhenti dari kebaikan itulah disebut dengan riya. Ya. Jadi kalau kita dianggap riya kemudian kita berhenti, nah itu kita riya. Ya. Nah terus gimana? Ya kita lanjutkan dengan terus meluruskan niat. Ya. Jadi memang gampang apa hidup sekarang itu ya gampang susah bilangnya ya. Jadi kebaikan bisa disudoni ya. Ketika kita melakukan kebaikan bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik ya. Jadi kembali bahwa puasa Asyura jatuh di bulan haram, maka dari itu kita memperbanyak amal soleh di bulan haram karena sudah terakhir tinggal sekitar 20-an hari ya, kita lebih mengutamakan untuk amal soleh di bulan haram karena setelah Muharram nanti Safar itu bulan biasa, soalnya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian baru Rajab, masih jauh. Ketemu bulan haramnya lagi itu 5 bulan lagi ya. Jadi kalau dulu masa jahiliyah itu mereka menunggu banget di bulan haram Bu, sangat menunggu. Kenapa? Karena di bulan haram itu dilarang perang, dilarang menyakiti orang. Jadi ada perdamaian yang bisa disebut sekarang mungkin gencatan senjata itu di bulan haram. Ya, betul-betul orang-orang itu jadi soleh solihah kabeh. Ya. Karena memang di bulan haram itu mereka sangat menghormati. Kalau kita mungkin nggak terlalu terasa, tapi kalau orang Arab itu karena sudah ditetapkan atau dari kecil itu sudah mendarah daging,
Jadi mereka sangat menghormati bulan haram. Ya. Jadi permusuhan itu berhenti total di bulan haram. Sampai dalam riwayat disebutkan kalau ada orang, ya, ada seorang anak ketemu dengan orang yang membunuh bapaknya, itu loh nggak berani berbuat jahat. Sampai segitunya. Ya. Karena sangat menghormati bulan haram. Ya. Jadi kalau ketemu orang jahat, orang apa ya semua diem. Ya. Jadi nggak ada yang berani, apalagi perang, mukul nggak berani. Ya. Maka ada riwayat yang ketika ada permusuhan orang Qabilah A dengan Qabilah B, yang kalau ketemu Nabi itu harus melewati Qabilah B. Jadi misalkan Qabilah A sama Qabilah B itu musuh bebuyutan, biasanya gitu ya Bu ya. Kenapa sih buyut-buyut dimasukin? Karena musuh yang turun-temurun ya Bu ya. Gitu nggak? Musuh bebuyutan itu artinya musuh yang turun-temurun. Karena buyutnya dimasukin. Maka kemudian kalau datang ke tempat Nabi itu harus melewati tanah musuhnya. Ya. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, terangkan aku tentang Islam, ya. Karena saya tidak bisa datang ke sini kecuali di bulan haram. Ya. Maka kemudian nanti biar saya menyampaikan kepada kaumku. Nah itulah istimewanya, artinya orang-orang menghormati di bulan haram itu luar biasa. Ya, maka kalau kita ya paling tidak beramal soleh yang banyak, meminimalkan maksiat. Ya. Yang kemudian kalau tadi saya menyebut di bulan Muharram ini kita banyak beramal soleh. Nah kita juga meminimalkan daripada maksiat. Ya. Nanti kalau saya contohkan lagi, maksiatnya apa sih perempuan? Tabaruj. Kalau tadi saya nyebutnya pakaian, ya bisa maksiat yang lainnya tabaruj. Karena hari ini saya mulai merasa khawatir terhadap para wanita karena cinta saya pada wanita. Ya. Tabarus ini kalau terus menerus tidak dihalangi maka nanti akan menjadi biasa. Ya. Ya. Kenapa hari ini barangkali skincare itu laris, Bu? Skincare. Ya. Bisnis skincare itu ada yang bilang bisnis skincare itu bisnis yang menjanjikan. Iki kira-kira janji dosa apa janji? Hati-hati kita, ya. Jadi kita akan khawatir di masa yang akan datang tabarus menjadi hal biasa. Ya, karena sudah kita lihat hari ini banyak yang pakai lipstik atau banyak yang tidak pakai. Kenapa, Bu? Ya. Nggak apa-apa kalau jenengan di sini sekarang perempuan semuanya. Yang nggak boleh itu kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram. Saya nggak ngelarang jenengan di sini, nggak apa-apa. Tapi nanti keluar dari sini jenengan tutupi. Ya, karena yang membatasi itu bukan tempat, tapi yang membatasi itu ketemu laki-laki yang bukan mahram. Ya. Loh. Iya, kalau niatnya jenengan jalan-jalan tapi pakai ini ketemu laki-laki yang bukan mahram tetap salah. Lah niat saya untuk suami, ya jenengan di rumah saja. Jadi yang membatasi itu bukan tempat, tapi ada nggak laki-laki yang bukan mahram. Intinya begitu. Ya. Kalau nggak ada jenengan satu kabupaten mahram jenengan semua, nggak pakai jilbab juga boleh. Ya. Satu kampung itu keluarga jenengan semua nggak apa-apa.
Ya. Nggak pakai jilbab unul-unul di kampung itu rapopo. Ya. Jadi memang hari ini kita harus mulai juga perhatian, memang disebut selalu akhir zaman. Maka fitnahnya juga semakin berat. Ya. Jadi fitnah yang terjadi maka nanti tabarus akan menjadi hal yang biasa. Ya. Kan alasannya banyak lah pasti. Setan itu pasti ngupingnya pinter banget. Ngasih tahu kamu pakai alasan ini, kira-kira diterima oleh Allah enggak alasan kita? Masalahnya itu niat kita diterima oleh Allah enggak kalau kita niat dunia, ya. Jadi harus kita mengoreksi bahwa apa yang kita lakukan niatnya mungkin karena Allah, tapi kalau caranya salah pasti tetap tidak diterima, ya. Jadi itu harus kita hati-hati. Makanya perempuan itu bisa banyak terkena fitnah, terkena dosa besar kelihatannya kecil, ya. Jadi kelihatannya kecil karena tabarus itu kelihatannya kecil tapi dosanya besar karena Allah melarang tabarus, ya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, tinggal beberapa menit, nanti boleh bertanya jawabnya nanti di akhir, ya. Kita membuat perencanaan untuk ke depan. Karena ini di awal tahun, maka kalau kita muhasabah kemarin di bulan Dzulhijjah, maka di Muharram itu kita harus mulai memiliki perencanaan dan target untuk diri kita sendiri, ya. Jadi masing-masing dari diri kita apa yang bisa kita programkan untuk memperbaiki diri, apa yang bisa kita rencanakan untuk mendapatkan surganya Allah, apa yang bisa kita rencanakan untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya. Jadi ke depan, karena kita tidak tahu tahun 1448 sampai penutup bisa hidup atau tidak, ya. Barangkali dengan berita tetangga kita, saudara kita, teman kita yang telah meninggal dunia adalah menjadi peringatan terbaik bagi kita bahwa kematian itu pasti, sementara kehidupan tidak pasti, ya. Kematian bisa datang ketika kita berada di mana saja. Maka kita harus mengingat bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan agar kita meninggal sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga kita melakukan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang banyak, tapi juga jangan lupa kita juga menghindari daripada maksiat, ya. Jangan sampai maksiat yang kelihatannya kecil tapi menghilangkan amal soleh kita yang besar, ya. Jadi maksiat yang kecil bisa menghilangkan amal soleh yang besar. Karena berkaitan dengan perempuan itu kecil-kecil tapi gede semua di dalam hadisnya. Contoh yang kelihatan kecil itu kita mungkin pakai wangi-wangian itu kayak kecil, Bu. Tapi Rasulullah menggambarkannya, idza ista'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi fahiya zaniyah. Apabila seorang wanita memakai wangi-wangian kemudian melewati laki-laki yang bukan mahramnya, dia seperti pelacur. Zania itu kan pezina, wanita pezina. Kok menakutkan banget gitu ya, Bu, ya. Padahal kalau kita mungkin wangi-wangian itu kan kayak remeh, kecil gitu ya. Tapi ternyata ininya akibatnya itu besar gitu. Sehingga Nabi SAW memperingatkan sedemikian kuat, ya. Jadi itu pentingnya kita para wanita itu harus memang betul-betul hati-hati, ya. Makanya Rasulullah pun mengingatkan kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, ya. Jadi diperingatkan begitu, dan itu penyebab utamanya adalah kaitannya dengan suami juga, ya. Maka kita ngaji, kita belajar
itu biar paham ilmu, kemudian kita amalkan, kemudian kita nikmati dan kita cintai. Jadi bukan hanya kita mendapatkan ilmu, kita amalkan, habis itu sudah enggak. Karena ada perlu cinta dan ada perlu nikmat. Kita sholat dengan cinta dan nikmat akan berbeda dengan kewajiban. Kita berpuasa karena cinta dan nikmat, maka kita akan merasakan kelebihan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit. Nanti yang mau bertanya boleh langsung datang ke saya, boleh juga ditulis ke WA saya juga boleh. Insya Allah nanti akan saya berikan jawabannya, meskipun tidak secara langsung, nanti akan saya jawab di waktu-waktu ketika saya longgar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam urusan dunia kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan jannahnya nanti bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang dan kajian kepada para ibu yang menyampaikan materinya di kajian hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barokah, kami amankan di setiap kalinya. Amin Allahumma amin. Sekalian yang dirahmati Allah, ini ada satu informasi Bu. DKF akan mengadakan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Makrifah yang ada di Bogor, mengadakan pesantren Husnul Khotimah level 1 angkatan 29 yang akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 12 Juni.